Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Arroja. Saya mahasiswa STI Dr. Khayat Mutakin Purwakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tentang pembahasan teologi Islam, khususnya yang akan kita bahas kali ini, yaitu salah satu aspek penting dalam kehidupan kita dalam beragama, yaitu mengetahui daripada sifat-sifat Tuhan. Dan kita sebagai umat Islam khususnya mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nah, dalam teologi Islam, khususnya dalam ilmu kalam, sifat-sifat Allah ini tidak hanya dipelajari secara abstrak, tetapi juga dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari umat manusia. Dan juga dalam teologi Islam khususnya ilmu kalam atau sifat-sifat Allah ini sangat penting untuk dipahami dan dianalisis secara mendalam. Dan sifat-sifat ini menjelaskan bagaimana Allah itu ada, apa yang membedakan apa yang membedakan Allah Tuhan ya dengan makhluknya, dan bagaimana hubungan Tuhan dengan ciptaannya. Nah, jadi ada beberapa sifat diantaranya, yaitu dalam teologi Islam diantaranya salah satu sifat Allah itu yaitu Allah itu Maha Esa ya. Jadi sifat yang paling mendasar dalam teologi Islam itu adalah tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Bagi agama lain pun pasti mereka meyakini bahwa Tuhan mereka pun pasti adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain tiada Tuhan lain selain Tuhannya. Dan juga di dalam Islam dan ilmu tauhid ini tauhid ini tidak ada yang setara dengannya dalam segala aspek manapun, baik dalam zatnya, sifat-sifatnya maupun daripada perbuatannya. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas di ayat 1-4 disebutkan bahwasannya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dan ini aspek utama dalam memahami sifat Allah, yaitu Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan juga Allah memiliki sifat-sifat wajib, diantaranya Allah itu memiliki ada ya. Allah itu memiliki sifat wujud, yaitu ada. Dan juga sifat yang paling penting bagi ciptaannya, mungkin bagi semua umat beragama, itu sifat kasih sayang daripada Tuhan terhadap hambanya. Di antara beberapa sifat ini kita ambil contoh daripada sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwa Allah itu Maha Esa, artinya kita percaya dengan segala ciptaannya, dengan sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Ketika contohnya seorang petani ketika menanam padi di ladangnya, ketika hasil panen tiba, seorang petani bangga dengan usahanya. Tetapi ia juga tahu bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan Allah, tidak ada yang bisa tumbuh di ladangnya. Bahkan dalam keadaan sehat pun dan kuat pun, Allah memberikan kemampuan untuk bertani, untuk menyiram tanaman. Dan juga Allah memberikan cuaca yang mendukung untuk petani ini bertani di ladangnya. Nah, ini dalam Islam, tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik yang tampak maupun tidak tampak, adalah
atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Petani itu hanya berusaha, tetapi hasilnya Allah yang menentukan. Dan juga Allah ini memiliki sifat penyayang terhadap hambanya, terhadap ciptaannya. Ketika kita ambil contohnya, yaitu ketika seorang ibu melahirkan anaknya, dan juga ketika sudah tambah dewasa, meskipun anaknya sering menangis, mungkin rewel, anaknya sering ngelawan sama orang tuanya, atau sering berbuat salah kepada orang tuanya, namun orang tua itu tidak pernah marah dan membenci anaknya. Karena apa? Karena orang tua pun memiliki rasa sayang terhadap anaknya. Ketika anaknya salah, orang tua itu memberikan nasihat mana yang baik, mana yang tidak baik untuk anaknya. Karena apa? Karena orang tua itu sayang terhadap anaknya. Orang tua tidak mau anaknya terjerumus di dalam sesuatu yang salah. Begitupun Tuhan, bahwa Tuhan ini Maha Penyayang. Pasti setiap beragama meyakini bahwa Tuhan yang memiliki kasih sayang terhadap ciptaannya. Dan Allah memiliki sifat kasih sayang yang disebut Ar-Rahman kepada seluruh makhluknya. Jadi tanpa membeda-bedakan siapa mereka, bahkan ketika umat manusia melakukan kesalahan, Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Setiap napas yang kita ambil, setiap rezeki yang kita nikmati, setiap hidup yang kita rasakan itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang tak terhingga. Dan juga Allah ini ada. Pasti ketika kita melihat alam semesta, dan ini adalah sifat bahwa Allah itu ada ya. Jadi ketika kita melihat alam semesta yang begitu luas dan bintang-bintang, langit, kehidupan yang ada di bumi, kita mungkin bertanya, siapa yang bisa menciptakan ini? Bagaimana semuanya ada? Alam semesta yang teratur dan penuh dengan hukum-hukum fisika yang begitu kompleks mengarahkan kita pada suatu pertanyaan mendasar, siapa yang mengaturnya? Dalam Islam, keberadaan alam semesta itu sendiri adalah bukti nyata bahwasannya Allah itu ada. Bahkan Allah pun berfirman dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, dalam surat Yunus, ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kamu tidak mempunyai pelindung dan tidak seorang pun yang dapat memberimu pertolongan selain dia. Nah, dengan segala keteraturan dan hukum yang ada, seperti gravitasi, hukum dan sistem kehidupan ketika manusia saling berinteraksi dan bersosialisasi, semuanya menunjukkan bahwa ada satu kekuatan yang amat besar yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Semua ciptaan yang semula ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya sang pencipta. Nah, dalam teologi Islam, sang pencipta itu, yang Tuhan Maha itu adalah Allah. Allah ada karena kehadirannya tercermin di dalam sesuatu yang ada di dalam semesta. Buktinya kita ada, itu adalah Allah. Allah ada, apa maksudnya? Kita ada menunjukkan bahwa Allah itu ada. Nah, itu beberapa tentang sifat-sifat Tuhan ya dalam teologi Islam, khususnya itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, jadi dalam teologi Islam ini keberadaan Allah adalah keyakinan yang fundamental yang dibuktikan melalui ciptaannya yang sempurna, yang teratur, serta wahyunya yang Allah wahyunya dalam Al-Quran. Jadi Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha mengetahui dan mengatur segala sesuatu yang ada dalam semesta. Nah, mungkin itu saja pembahasan, sedikit pembahasan yang saya sampaikan dalam teologi Islam, khususnya dalam membahas sifat-sifat Tuhan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.